Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat, semangat sore. Saat ini saya sedang berada di kandang domba. Ini kita sedang panen. Kita sedang membongkar pupuk organik alias kompos yang merupakan hasil dari limbah kandang domba. Jadi sesuai dengan konten yang terdahulu, kita memproses kompos sekalian di bawah kandang domba. Jadi sistem panennya seperti ini. Ini adalah yang sudah kompos yang sudah jadi. Jadi ini kurang lebih 2 bulan dan ini sedang kita panen dan sedang kita tempatkan di guni-guni untuk dibawa ke kebun buah-buahan. Jadi memang satu goni tidak penuh, supaya untuk mempermudah melangsirnya aplikasi ke lapangan. Jadi hanya sekitar 20 kilo, 15-20 kilo, jadi mempermudah. Ini adalah hasil dari kompos yang kita hasilkan dari ternak domba. Jadi kandang ini 2 kali 10 meter dan kita isi ya sekitar 25 ekor, karena sebagian ada di kandang ini. Ini kandang yang jantan-jantan, kemudian ini kandang untuk beranak melahirkan. Ini juga menghasilkan kompos. Kandang lemprak itu yang baru melahirkan dan ini yang akan melahirkan. Jadi kembali lagi ke sistem kompos ini. Jadi kalau pengolahan limbah kandang langsung ke bawah dengan cara yang benar, maka ini tidak basah. Nah, ini kita perhatikan. Ini tidak basah dan tidak bau. Nah, ini tidak bau karena kita menggunakan mikroorganisme yang membantu penguraian. Jadi begitu jatuh, dia sudah memasuki proses pengomposan dan tidak menimbulkan bau atau amonia yang ke atas yang menguap. Jadi domba tetap sehat dan kita mendapatkan hasil pupuk kompos yang berkualitas. Jadi limbah-limbah sisa pakan seperti ini kita masukkan sekalian ke tempat pengomposan di bawah kandang. Oleh sebab itu seperti konten yang terdahulu, ini tinggi kandang itu minimal 1 meter. Semakin tinggi semakin bagus ya. 1 meter, 1,5 meter itu ideal, karena dombanya tidak keluar masuk tiap hari. Hanya pada proses mau melahirkan kita turunkan, nanti anak berumur kurang lebih 1 bulan, induk dan anaknya kita naikkan. Jadi tidak tiap hari ada turun naik domba ke kandang yang ini. Jadi dengan tinggi kurang lebih 1 meter yang kita buat ini, maka pada saat panen kita lebih gampang. Coba Mas Dayat dipraktekkan gimana nariknya. Nah, narik. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini cara panennya. Nah, jadi yang atas, yang dari jauh ini kita tarik. Nah, itu ada sisa-sisa daun, kemudian ada sekam, kemudian ada sudah campuran komplit, ada kapur dan lain-lain. Ini jadi sangat mudah dan ini tidak becek. Lantainya harus tanah, tidak boleh semen. Nah, ini. Jadi itu akan membantu juga proses pengomposan. Ini. Jadi ini pupuk yang sangat bagus. Jadi oke, Mas Dayat sudah Mas. Ya, ini. Jadi pupuknya benar-benar matang. Ini. Jadi seperti ini. Ini tadi agak hangat waktu kita baru keluarin. Nah, ini pupuknya kering. Dan limbah-limbah sisa pakan itu juga ikut busuk. Seperti ini nih. Ini sudah busuk. Jadi benar-benar menjadi kompos terurai dan kita akan aplikasikan ke tanaman yang kita punya, yaitu apokat, kelengkeng, dan juga untuk memupuk tanaman odot. Dan odot itu kita jadikan sebagai pakan. Ini adalah rumput odot. Jadi setiap jam 2 kita beri pakan hijauan. Dalam hal ini kebanyakan hijauan rumput odot, ada pacong ada. Kemudian pagi kita kasih pakan kering. Jadi ada limbah batang jagung, kemudian ada tongkol jagung dan dicampur dengan bahan-bahan lain sehingga gizinya memenuhi syarat untuk hidup
dan domba bisa berkembang dengan baik. Ini nyatanya juga posisi cukup baik, posisi anak-anaknya ini. Jadi kita anggap ternak sebagai alat produksi untuk menghasilkan pupuk organik yang berqualified ya, yang bagus ini. Kalau kita hanya mengandalkan sebagai proses bisnis di domba, tidak memperhatikan manfaat daripada limbah kandangnya sebagai pupuk organik yang kita manfaatkan, maka pelihara domba itu, maaf ya, relatif tipis seandainya ada untung. Bahkan kadang-kadang timbul satu kerugian. Banyak teman-teman yang kecewa setelah investasi di domba, dilihat hasil per tahunnya itu minimal sekali hasilnya. Bahkan seandainya ada kematian 1-2 ekor aja itu sudah cukup berat untuk menutupinya. Jadi salah satunya cara terbaik adalah pertanian yang terintegrasi, integrated farming. Jadi limbah kandangnya yang merupakan kompos ini bisa kita bawa ke lapangan, kemudian kita jadikan pupuk. Kita nggak beli pupuk lagi. Kemudian nanti di sela-sela tanaman pokok kita tanami rumput odot maupun rumput-rumput yang lain. Kenapa selalu saya bilang rumput odot? Satu, pertumbuhannya bagus dan tidak terlalu tinggi. Kalau saya tanam apokat dan kelengkeng, kemudian diantaranya itu kita tanam rumput seperti pacong dan sejenisnya, gajah-gajahan, itu pertumbuhannya tinggi. Nanti tanaman pokoknya akan kalah. Jadi di sini saya memang menggunakan rumput odot dan ada juga posisi indigo vera sebagai sumber proteinnya. Inilah yang kita manfaatkan. Jadi terintegrasi. Jadi limbahnya kita jadikan pupuk dan kita tidak beli, hanya kita membayar tenaga kerja aja. Kemudian kita bawa ke lapangan, kita pupukkan dan dari sana menghasilkan rumput odot untuk pakan ternak. Terus keuntungan kita dari mana? Dari peternak atau petaninya. Keuntungan kita nanti hasil akhir dari tanaman hortikulturanya. Umpamanya dalam hal ini kita nanam kelengkeng dan apokat. Maka dari hasil kelengkeng dan apokat itu merupakan profit, keuntungan yang kita dapat. Nah, selain itu, seandainya nanti ada kelebihan dari kompos, kita bisa jual ke petani lain yang membutuhkan. Tapi untuk saat ini kita manfaatkan sendiri. Dan, nah ini dia. Kita sedang uji coba dan sudah uji coba dan alhamdulillah bisa untuk saat ini sudah relatif berhasil. Jadi kita kombinasikan pembuatan kompos ini dengan pemeliharaan cacing. Nah, mari kita lihat. Kemarin saya masukkan kurang lebih uji coba. Jadi dari beberapa sekatan ini satu sekat saya sudah masukkan cacing dan alhamdulillah pengamatan terakhir ini cukup masih hidup itu. Jadi banyak beberapa teman yang saya ceritakan itu heran, mana mungkin cacing bisa hidup di bawah kandang domba. Nah, nyatanya ini kita buka. Nah ini nah ini hidup dia. Nah ini ya, ini jadi cacing-cacing ini bisa hidup. Nah ini banyak ini. Nah ini ya, ini banyak teman-teman yang heran, apakah tidak panas, apakah bisa hidup. Saya tahu ini bisa untuk cacing karena di bawah kandang domba kita itu potongan-potongan dari rumput odot dan lain-lain dan biji-biji kacang hijau, karena domba kita kasih makan kulit kacang hijau, ada sisa bijinya itu tumbuh. Contohnya adalah ini adalah rumput odot yang bertunas. Nah, ini kita lihat. Nah ini rumput odot yang bertunas. Nah ini. Jadi dia sudah tidak panas. Nah, mengapa ini bisa seperti ini? Karena pada saat kita memberi konsentrat,
kita sudah memberikan mikrobia, memberikan feed suplemen ternak yang membantu proses pencernaan domba, sehingga nutrisi-nutrisi yang ada di konsentrat, yang ada di makanan itu bisa terserap maksimal oleh domba, sehingga yang dikeluarkan adalah benar-benar ampas, sehingga pada saat jatuh kandungan proteinnya dari limbah kandang dari serintil ini sudah minim, sehingga tidak banyak menghasilkan amonia. Nah, jadi limbahnya sudah nggak panas lagi. Itulah yang kita perhatikan ini, kenapa ada rumput odot, ada tumbuhan tunas-tunas dari kacang hijau dan rumput-rumput yang lain yang bisa tumbuh. Dan kenyataannya seperti tadi, ini untuk cacing itu bisa tumbuh dengan, bisa hidup dan bisa tumbuh dengan bagus nih. Ini cacing semua nih. Nah, ini kita akan kembangkan. Jadi pada saat panen pupuk organik ini satu petak tidak kita panen, kita biarkan dan kita akan melihat perkembangannya. Kalau memang nanti perkembangannya bagus, kita tambah lagi. Kemarin ini baru kita masukkan 3 kilo. Nanti kalau perkembangannya bagus, maka kita akan tambah lagi mungkin sekitar 10 kilo dan kita sebar secara merata. Jadi ini akan lebih bagus lagi karena nanti kompos yang kita panen adalah berupa cacing. Nah, bekas cacing itu kualitasnya lebih bagus lagi daripada kompos biasa. Dan kita juga bisa panen cacing untuk, ini kita memperpanjang proses produksi untuk mendapatkan nilai tambah. Contohnya cacingnya kita bisa panen untuk pakan ikan, pakan ayam, pakan bebek dan lain-lain. Kita ambil proteinnya bisa. Itu. Jadi ini sangat bagus dan kita akan amati terus dan kita akan lihat perkembangannya. Dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman yang sedang mengembangkan domba. Kuncinya satu, jangan jadikan domba itu sebagai bisnis terakhir. Nanti kecewa seandainya rugi, apalagi konten ini dibuat awal tahun Januari 2025, harga domba sedang ngedrop. Hampir 50%. Karena ada info daging impor yang masuk ke Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa diatasi sehingga tidak merugikan peternak. Jadi kita ambil untungnya dari mana? Apabila kita tinggal di desa dan kita sebagai petani, maka nilai tambahnya dari limbahnya. Kita bisa kembangkan tanaman sayuran, bisa kembangkan tanaman buah-buahan, hortikultura dan lain-lain untuk memberikan nilai tambah untuk petani ini. Jadi ini sangat bagus, dan kita akan perpanjang lagi limbahnya. Kita kasih cacing. Karena uji coba kita ini cacing sudah hampir 1 bulan. 1 bulan dan alhamdulillah masih hidup. Cacing kalau lingkungannya tidak sesuai dengan dia, yang diinginkan, dia akan pergi. Dia akan pergi mencari lingkungan yang bagus. Ternyata setelah saya amati, dia masih bisa hidup di sini. Cuma kuncinya 1/2 hari sekali kita siram, kita lembabkan. Nah, tetapi jangan khawatir nanti pupuk organik kita basah, enggak. Memang lembab, benar. Lembab karena tercampur juga dengan kencing. Itu kencing daripada domba. Dan sisa-sisa minum juga kita siramkan ke bawah dan ternyata juga tidak terlalu basah. Ini cukup bagus untuk perkembangan lebih lanjut. Jadi kita membuat satu usaha yang keintegrasi. Jadi kalau kita ada untung sedikit di domba, ada dapat tambahan di pupuk organik gratis, apalagi nanti ada cacing yang bisa kita kembangkan, ini satu hal yang sangat prospektif. Mudah-mudahan ini menginspirasi, dan terima kasih yang sudah memberikan subscribe-nya, dan yang belum subscribe tolong subscribe-nya untuk perkembangan konten ini. Mudah-mudahan ini dapat membantu teman-teman untuk berbagi kebaikan. Oke, terima kasih. Kriya Kebun, Januari 2025.